Halo, selamat pagi para pecinta sepak bola Indonesia. Semoga kita semua sehat dan selalu berlimpah rezeki. Amin ya. Kita akan membahas perihal sedikit prediksi ya. Pertandingan Jepang melawan Indonesia pada 10 Juni 2025 di Suita City Football Stadium Osaka akan menjadi laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya. Meski Jepang sudah memastikan diri lolos sebagai juara grup, laga ini tetap penting bagi Indonesia sebagai ajang pembuktian persiapan menghadapi babak keempat. Jepang kemungkinan akan tetap tampil dengan target kemenangan di kandang sendiri, sementara Indonesia sudah mengamankan tiket ke babak berikutnya, yaitu babak keempat. Ya, tetap akan berusaha. Ya, Indonesia tetap akan berusaha untuk menang. Menurut teman-teman, bagaimana bentrokan ini terjadi di pertandingan nanti? Boleh kasih di kolom komentar ya. Ketika Indonesia menghadapi Jepang, duel akan sangat dipengaruhi oleh tempo permainan. Jika Indonesia berhasil mengganggu ritme penguasaan bola tim Jepang dan memanfaatkan celah dalam transisi, Indonesia punya peluang menciptakan momen berbahaya. Sebaliknya, jika Jepang berhasil menjaga kendali permainan dan mengatur tempo, mereka bisa mendikte jalannya pertandingan. Tentunya ini sangat berbahaya untuk tim nasional Indonesia. Ya, menurut berita, Jepang akan menurunkan tim pelapis mereka. Kalau memang benar, bagaimana hal ini? Tentu ini menjadi peluang untuk kemenangan tim nasional Indonesia, walaupun itu tidak mudah ya. Jepang memang berencana menurunkan skuad pelapis dalam laga melawan Indonesia pada tanggal 10 Juni 2025. Pelatih Hajime Moriyasu ingin memberi kesempatan kepada pemain muda dan cadangan untuk mendapatkan pengalaman internasional. Nah, bagi Indonesia ini tentu menjadi peluang untuk meraih hasil positif, tetapi tetap bukan tugas yang mudah bagi Indonesia. Jepang tetap Jepang ya. Jepang memiliki kedalaman skuad yang luar biasa dan para pemain pelapis mereka akan berusaha membuktikan diri agar bisa masuk ke dalam tim utama tim nasional mereka ya. Nah, beberapa pengamat sepak bola menilai bahwa meskipun Jepang tidak menurunkan skuad utama, mereka tetap menjadi salah satu tim terbaik di Asia, sehingga Indonesia harus tetap waspada dan bermain dengan strategi yang matang dan disiplin tinggi. Egy Maulana Fikri bahkan menyatakan bahwa timnya tidak peduli apakah Jepang menurunkan skuad utama atau pelapis, yang terpenting adalah tampil maksimal dan memberikan kesan terbaik di laga terakhir grup. Jika Indonesia bisa memanfaatkan celah dalam transisi permainan Jepang dan menjaga intensitas sepanjang laga, peluang untuk mencetak kejutan tetap terbuka. Nah, bagaimana menurut Anda? Strategi apa yang paling efektif untuk menghadapi Jepang dalam kondisi ini? Silakan Anda komen ya, nanti kita akan bahas lagi ya. Nah, jadi strategi apa yang paling efektif untuk menghadapi Jepang? Mungkinkah saat ini Patrick Kluivert justru akan menurunkan para pemain yang punya kemampuan bermain cepat dan kerjasama tim yang solid untuk mengacau tim Jepang? Ya, Patrick Kluivert tampaknya memang akan mengandalkan pemain dengan kecepatan dan kerjasama tim yang solid untuk menghadapi Jepang nanti. Ya, berdasarkan laporan terbaru, Indonesia kemungkinan akan menggunakan pola atau formasi 3-4-2-1 yang menekankan pressing agresif dan transisi cepat. Strategi ini bertujuan untuk mengganggu ritme permainan Jepang yang berbasis pada penguasaan bola dan disiplin taktik ya. Nah, dengan Emil Aldeiro di bawah Mistar, ya, J.I. Jess dan Justin Hafner di lini belakang serta Tom Haye sebagai pengatur ritme, Indonesia berusaha memanfaatkan kelemahan Jepang dalam menghadapi tekanan tinggi. Jepang sendiri mengalami kekalahan mengejutkan dari Australia dan hasil imbang kontra Arab Saudi yang menunjukkan bahwa mereka bisa kesulitan menghadapi tim dengan pressing intensif. Nah, jadi jika Indonesia mampu menjalankan strategi ini dengan baik, peluang untuk menciptakan kejutan tetap terbuka, teman-teman. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah pendekatan ini cukup efektif untuk mengacaukan permainan tim Jepang? Oke, komen ya, jangan malu untuk kasih komentar ya. Kita lanjutkan ya, padahal Jepang tuh lebih menekan sepanjang permainan ketika melawan Australia. Mungkinkah Indonesia akan melakukan hal yang sama dengan Australia?
Indonesia memang berpotensi meniru pendekatan Australia dalam menghadapi Jepang, terutama dengan pressing tinggi dan transisi cepat. Berdasarkan laporan terbaru, Jepang mengalami kesulitan menghadapi tekanan intensif dari Australia yang menyebabkan mereka kalah 0-1. Patrick Kluivert tampaknya akan menerapkan strategi serupa dengan mengandalkan pemain yang memiliki kecepatan dan kerjasama tim yang solid. Messiges juga mengungkapkan bahwa Indonesia telah mempersiapkan taktik matang untuk laga ini dengan fokus pada chemistry antara pemain dan pola bertahan yang lebih disiplin. Namun Jepang pasti tidak akan tinggal diam, kan? Nah, pelatih Hajime Moriyasu telah menegaskan bahwa mereka akan bermain lebih agresif dan banyak penyerangan untuk menghindari hasil buruk seperti saat melawan Australia. Ya, dia nggak mau dua kali kalah di negaranya, ya. Sudah kalah sekali dengan Australia dan kini dia mau kalah dan lawan Indonesia tentunya. Nah, jika Indonesia bisa menjaga intensitas pressing sepanjang laga dan memanfaatkan celah dalam transisi Jepang, peluang untuk menciptakan kejutan, peluang untuk menciptakan gol tetap terbuka. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah pressing tinggi akan menjadi kunci kemenangan Indonesia? Apakah Anda punya komentar berbeda? Berikan komentarnya ya, saya tunggu. Oke, kita lanjut teman-teman. Ya, apakah pressing tinggi akan menjadi kunci kemenangan Indonesia? Nah, ayo kita lanjut ya. Betul, menurut saya sebaiknya Indonesia melakukan pressing tinggi sejak awal. Sebab bagi Indonesia ini suatu tes ketika nanti maju ke babak keempat ya. Mengapa begitu? Karena pressing tinggi sejak awal bisa menjadi senjata utama Indonesia. Bukan hanya untuk mengganggu ritme Jepang, tetapi juga sebagai simulasi simulasi tantangan yang lebih besar di babak keempat nanti. Di babak keempat, tim nasional Indonesia akan menghadapi tim-tim elit Asia seperti Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, Arab Saudi, dan Palestina. Indonesia perlu memastikan bahwa mereka bisa bertahan dalam intensitas tinggi selama 90 menit ya. Jika pressing dilakukan secara terstruktur dan konsisten ya secara bersama-sama seluruh pemain di tim, Jepang akan kesulitan membangun serangan dari lini belakang. Namun resiko kelelahan dan celah dalam pertahanan juga harus diantisipasi. Rotasi pemain serta pengelolaan energi dalam transisi bertahan akan menjadi kunci agar strategi ini efektif. Laga ini bisa menjadi ujian sejati untuk menilai kesiapan tim nasional Indonesia di level yang lebih tinggi. Kalau bisa sukses mengganggu Jepang dan tetap solid sepanjang pertandingan, para pemain tim nasional Indonesia akan lebih percaya diri menghadapi babak keempat nanti. Nah, menurut Anda, siapa pemain yang paling cocok untuk menjadi motor pressing di laga ini? Nah, komen ya. Jadi pertandingan Jepang melawan Indonesia besok atau tanggal 10 Juni 2025 akan berlangsung di Stadion Suwaka City, Osaka, dengan kick off pukul 17.35 ya, waktu Indonesia bagian barat. Ini adalah laga terakhir grup C kualifikasi dunia 2006 zona Asia, dan meskipun hasilnya tidak akan mempengaruhi kelolosan kedua tim, tetap menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk menguji strategi dan performa sebelum melangkah ke babak keempat. Setuju ya teman-teman ya? Nah, Jepang sendiri sudah memastikan diri lolos ke putaran final, sementara Indonesia telah mengamankan tempat di babak keempat kan, setelah kemenangan atas Cina. Dari sudut pandang pencinta sepak bola, bagaimana menurut Anda peluang Indonesia menghadapi Jepang di laga ini? Apakah ada strategi khusus yang menurut kamu bisa diterapkan Patrick Kluivert? Coba komen ya. Oke, baik teman-teman. Nanti akan kita lanjutkan ya. Pertanyaan, apakah ada strategi khusus ya menurut kamu bisa diterapkan oleh Patrick Kluivert? Nah, nanti kita sama-sama memberikan komentar ya di video berikutnya. Oke. Jadi dalam menutup saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Penutup dari saya, salam sehat selalu dan tetap semangat selalu. Bye.